Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Sobat-sobat pecinta sepak bola tanah air, sangat disayangkan di saat skuad Garuda sedang mencari poin untuk menjaga asa menuju Piala Dunia 2026, skuad Garuda justru malah tersungkur dengan skuad Dragon Timnas Cina. Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dan like-nya ya sobat-sobat, terima kasih. Pada pertandingan melawan timnas Cina kali ini, Coach Shin Tae-yong menunjukkan beberapa pilihan strategi yang mungkin kurang tepat di babak pertama. Sejak kick-off, terlihat bahwa timnas Indonesia kesulitan mengembangkan permainan. Coach Shin mengandalkan formasi yang lebih defensif, berharap bisa menahan serangan agresif dari tim Cina. Namun, lini tengah Indonesia terlalu padat dan mengurangi kreativitas dalam menyerang. Pemain-pemain kunci seperti Mes Hilgers dan Asnawi Mangkualam tampak tertekan, tidak bisa menemukan ruang untuk mengoper bola dengan baik. Di sisi lain, pertahanan Indonesia seringkali terjebak dalam situasi 1-1 yang dimanfaatkan oleh para penyerang Cina untuk menciptakan peluang. Beberapa kesalahan komunikasi di lini belakang juga terlihat, mengakibatkan kebobolan gol 2-0 di babak pertama yang seharusnya bisa dihindari. Diawali situasi tendangan bebas, Patinama membiarkan bola untuk keluar, tetapi sayangnya dapat direbut oleh Abdueli sehingga dapat menghasilkan gol pertama di menit ke-21, hingga kedudukan menjadi 1-0. Pada menit ke-27, lagi-lagi timnas Cina memiliki peluang, Xie Weneng mendapat bola dengan ruang terbuka di kotak penalti, Xie melepaskan tembakan yang terukur, namun dapat diamankan oleh Martin Paes. Kemudian pada menit ke-35, Ivar Jenner mendapatkan peluang dengan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti mengarah tepat ke gawang, namun kiper Wang mampu mengamankannya. Zhang Yuning pada menit ke-44 mendapatkan peluang dari umpan terobosan, dengan cepat emsau ke kotak penalti lalu dengan keras melepaskan tendangan yang membuahkan gol kedua untuk timnas Cina. Gol kedua ini bertahan hingga peluit berbunyi tanda babak pertama telah selesai. Pada babak kedua Coach Shin Tae-yong merubah strategi, dengan masuknya beberapa pemain baru timnas Garuda begitu tampil agresif sehingga menghasilkan banyak peluang untuk skuad Garuda. Di babak kedua permainan antara Cina dan Indonesia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, timnas Garuda Indonesia mendominasi permainan, serangan demi serangan tercipta, banyak peluang tercipta tetapi skuad Garuda masih belum mampu mencetak gol, dan pada akhirnya di menit ke-86 skuad Garuda berhasil mencetak gol dari kemelut setelah tendangan bebas, Tom Haye melepaskan tendangan kerasnya ke arah gawang yang tidak dapat diamankan oleh kiper Wang, sehingga menjadikan kedudukan sementara 2-1. Gol semata wayang skuad Garuda ini tercipta ketika pemain pengganti, yakni Pratama Arhan melakukan lemparan ke arah dalam kotak penalti skuad Dragon Timnas Cina, yang tidak dapat dihalau oleh pemain Cina, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh Tom Haye untuk dikonversi menjadi gol. Skors 2-1 ini bertahan hingga pertandingan berakhir pada menit ke-99. Sobat-sobat, kekalahan timnas Indonesia dari Cina ini memang menyakitkan, tapi biar bagaimanapun juga kita harus tetap mendukung, karena masih ada harapan untuk kita lolos ke Piala Dunia 2026, kekalahan hari ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan ini adalah bagian dari proses untuk timnas Indonesia menatap pertandingan-pertandingan selanjutnya dengan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi selama ini, menuju kesuksesan yang lebih besar dan berkembang lebih baik lagi. Ini adalah pelajaran berharga yang harus kita terima. Para pemain telah berjuang dengan segenap tenaga di lapangan, dan meskipun hasilnya belum sesuai harapan, tekad untuk bangkit harus tetap menyala. Kekalahan ini bukan tanda kelemahan, tetapi juga tentang mentalitas dan sikap. Namun inilah saatnya bagi skuad Garuda untuk bangkit. Karena kekalahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebagai batu loncatan menuju kemenangan yang lebih besar. Setiap pertandingan, baik menang maupun kalah, adalah pengalaman yang memberi kita pelajaran berharga. Itulah sobat-sobat, yang namanya permainan pasti ada yang menang dan ada yang kalah, kebetulan hari ini kita yang mengalami kekalahan, tapi saya yakin untuk kedepannya kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik dari hari ini. Untuk itu, mari kita dukung terus skuad Garuda agar berada di jalur yang tepat untuk dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai fans yang penuh semangat, kita tidak boleh patah arang. Ini adalah momen untuk menyatukan kekuatan, mendukung timnas dengan sepenuh hati, dan percaya bahwa kita akan lolos ke Piala Dunia. Kemenangan yang kita nantikan pasti akan datang, minimal 3 kali kemenangan. Ingatlah, juara sejati adalah mereka yang tidak pernah menyerah, meski jatuh berkali-kali. Terus berjuang, Garuda di dadaku. Tanah
pahit ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah aku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, Engkau ku banggakan.